aja. Nah, masing-masing orang memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Jadi kalau ditanya kapan sih kita mulai menyadarinya, masing-masing individu tentunya berbeda-beda. Ada yang bahkan ketika usia dewasa nggak menyadari ternyata perilaku atau sikap dia di masa saat ini dipengaruhi oleh ada masa lalu unfinished business nih di masa lalunya dia yang tidak terselesaikan, yaitu si inner child-nya itu. Mungkin inner child-nya terluka. Mom 101, cerita mereka, inspirasi kita. Hai Mam, selamat datang di podcast perdana Moimam, Mom 101, cerita mereka, inspirasi kita. Nah, mungkin aku bakal mention sedikit dulu nih, Mom 101 ini adalah program baru dari Moimam, persembahan dari Moimam untuk semua moms, supaya bisa dengerin podcast atau nonton podcast ini di YouTube, mungkin sambil nidurin anak, atau sambil ngurusin baby, atau sambil kerjain pekerjaan rumah, atau mungkin bagi para working moms bisa sambil dengerin pas perjalanan pulang atau berangkat ke kantor. Jadi bisa banget didengerin kapan aja program-program dari Mom 101 ini. Nah, Mom 101 ini juga nggak akan cuman bahas tentang ibu dan bayi aja, tapi juga akan bahas seputar kesehatan, kemudian parenting, relationship, dan lain sebagainya. Pokoknya semuanya akan kita bagikan ceritanya di sini. Nah, untuk tema pertama nih dari acara Mom 101 hari ini, kita akan bahas seputar inner child. Ini menarik banget sih. Dan dengan tema Mothering Your Inner Child and Mothering Your Baby, kita udah punya satu narasumber yang keren banget, yaitu Mbak Nidia. Hai Mbak Nidia. Mbak Nidia ini adalah salah satu psikolog yang praktek di klinik dokter ya Mbak ya. Mungkin bisa ceritain Mbak sekarang lagi sibuk apa aja nih? Akhirnya kita ketemu lagi ya ngobrol di podcastnya Moimam. Senang banget deh. Oke, saat ini kesibukan masih praktek seperti biasa. Udah mulai ada praktek yang berjalan kembali seperti sedia kala, udah mulai praktek offline. Tapi memang selama pandemi ini praktek untuk online-nya justru lebih meningkat daripada biasanya. Oh iya? Gitu. Karena kan memang kekhawatiran orang untuk datang ke lokasi ya. Jadi peningkatan juga permasalahan juga lebih banyak yang muncul sebenarnya sejak pandemi ini. Tapi positifnya malah masih makin banyak ya Mbak ya orang yang sadar dengan kesehatan mental mereka masing-masing ya. Iya, justru kalau misalnya lihat angka klien yang datang ya di antara sebelum pandemi sama setelah pandemi justru mengalami peningkatan sebenarnya. Jadi kesadaran akan kesehatan mental lebih muncul, dan memang karena banyak pada akhirnya yang mengalami berada di kondisi secara mental tidak terlalu baik ya. Gitu ya. Jadi sekarang malah banyak banget yang mereka udah sadar tentang kesehatan mental mereka sendiri. Mereka juga dengan kesadarannya memeriksakan diri mereka langsung ke psikolog ya. Iya, karena juga kayaknya juga cukup banyak ya kayak di sosmed, di YouTube, di platform-platform membahas tentang kesehatan mental. Jadi kalau dulu mungkin stigma-nya lebih cenderung negatif, jadi kayak khawatir gitu ya kalau ke psikolog, aduh nanti dibilang orang gila gitu ya. Padahal nggak selalu. Padahal ke psikolog kadang-kadang cuma sekedar berkonsultasi, apakah sekedar berdiskusi gitu. Sekarang sudah lebih banyak, sudah lebih peka. Oke, dan kayaknya sih para moms juga sekarang udah banyak juga yang peduli dengan kesehatan mental mereka, khususnya setelah menjadi ibu, karena kan pasti kondisinya akan berbeda ya Mbak ya. Ketika mereka single, terus menikah, hamil, dan jadi ibu tuh kan pasti kondisi mentalnya beda gitu. Iya. Dan kerasa banget sih aku di Moimam itu ketika aku angkat tema tentang psikologi atau yang berkaitan dengan kesehatan mental, itu banyak banget loh yang excited gitu. Jadi peminatnya ya. Iya, jadi Mbak Nidia udah oke ya mau berbagi inspirasi dan ceritanya dengan kita seputar inner child ini. Iya. Oke, jadi mungkin aku mau mention sedikit nih tentang inner child, karena inner child ini kan mungkin udah banyak yang tahu juga nih para moms, tapi inner child ini belum terlalu common gitu ya di dunia sosial gitu lah. Masih banyak yang mungkin belum tahu inner child itu apa sih. Nah, mungkin Mbak Nidia bisa sharing sedikit. Kita jelasin dulu definisi inner child itu sendiri ya. Sebenarnya memang sekarang cukup sering sekali dibahas gitu kan, apa sih nemuin si kecil dari kita yang kecil di masa lalu. Jadi kalau dari definisi inner child itu adalah serangkaian peristiwa yang terjadi di masa lalu. Peristiwa tersebut tidak hanya peristiwa yang menyenangkan,
tapi juga bisa peristiwa yang tidak menyenangkan. Jadi baik ataupun buruknya yang memberikan dampak terhadap pembentukan karakter atau kepribadian kita saat ini. Dan juga apa yang terjadi di masa lalu itu juga memberikan mempengaruhi bagaimana cara kita berespon terhadap suatu permasalahan. Jadi disadari atau tidak disadari sebenarnya inner child itu merupakan bagian dari dalam diri kita sendiri. Jadi setiap orang pasti memiliki yang namanya inner child. Jadi bagian dari dalam diri kita yang memang itu terbentuk pas kita kecil. Ya, jadi itu terjadi di masa lalu. Baik itu pengalaman yang menyenangkan, pengalaman positif ataupun sebaliknya. Jadi kayak seperti apa sih penghayatan kita terhadap masa lalu kita, terhadap diri kita ketika masih kecil, terhadap orang tua kita saat itu. Dan itu selalu terjadi ketika kita masih kecil atau mungkin ada rentang usianya? Kalau untuk rentang usia nggak ada. Jadi itu kan semuanya pengalaman ketika masih kecil ya. Semua orang pasti mengalami kayak 5 tahun pertama, 10 tahun pertama, ketika dia usia remaja. Nah, masing-masing orang memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Jadi kalau ditanya kapan sih kita mulai menyadarinya, masing-masing individu tentunya berbeda-beda. Ada yang bahkan ketika usia dewasa nggak menyadari ternyata perilaku atau sikap dia di masa saat ini dipengaruhi oleh ada masa lalu unfinished business nih di masa lalunya dia yang tidak terselesaikan, yaitu si inner child-nya itu mungkin inner child-nya terluka kayak gitu. Ada yang cukup cepat untuk menyadarinya gitu. Jadi masing-masing individu sebenarnya beda-beda. Jadi nggak ada rentang usia pasti di usia sekian kita harus membenahi nih si inner child ini. Ternyata inner child ini terluka, belum tentu. Dan nggak selalu inner child itu negatif. Oke, aku juga sempat baca-baca sih. Jadi inner child itu selama ini kan konotasinya itu selalu negatif gitu. Padahal sebenarnya inner child itu juga bisa berupa pengalaman positif yang terbentuk di masa kecil ya. Betul. Jadi misalnya kalau misalnya kita ngobrolin kaitannya inner child dengan parenting atau pola asuh yang mau kita terapkan untuk membesarkan anak kita gitu Mbak. Nah itu tuh sejauh apa sih Mbak pengaruhnya? Jadi gini, cenderung kita itu kan akan mengadaptasi ya pola pengasuhan yang kita terima di masa lalu dengan pola pengasuhan yang akan kita berikan kepada anak kita saat ini. Nah, kalau seberapa besar pengaruhnya, sebenarnya pengaruh cukup besar. Cuman kemampuan seorang individu untuk menyadari, untuk memahami masih relevan nggak sih pola pengasuhan diterapkan oleh orang tuanya di masa lalu untuk diterapkan di masa sekarang kepada anaknya. Jadi kalau kita ngebahas tentang pola pengasuhan, sebenarnya nggak ada pola pengasuhan yang kita dulu. Orang tua hanya perlu menyesuaikan kepada karakter si anak, karakter si orang tua, situasi dan lingkungannya. Bagaimana sih? Jadi bahkan mungkin ketika nih Mbak next punya anak ada 2 nih, bisa saja pola pengasuhan cara Mbak men-treat anak pertama dengan anak kedua itu berbeda, disesuaikan dengan karakter si anak. Jadi yang perlu berpengaruh nggak sih? Iya berpengaruh. Jadi yang perlu kita sadari masih relevan nggak sih pola pengasuhan yang kita dapat di masa lalu dari orang tua kita dengan pola pengasuhan yang akan kita terapkan dengan anak kita saat ini. Terus penghayatan kita terhadap pola pengasuhan tersebut positif atau negatif, itu yang paling penting sebenarnya. Tapi sebenarnya berarti kan apapun yang kita putuskan untuk membesarkan anak kita itu kan ada kaitannya dengan cerita kita di masa lalu gitu ya. Nah sebenarnya tuh keterkaitan kita dengan masa lalu kita sebelumnya itu bagus apa enggak sih? Bagus kalau pemaknaan kita atau penghayatan kita itu positif. Oke. Jadi misalnya seperti ini. Ketika masih kecil gitu ya, seorang anggap Intan kecil nih ya, gitu kan ya, inner child-nya Mbak Intan nih, masih kecil, kedua orang tuanya sibuk bekerja, ayah ibu bekerja, terus Mbak Intan dititipkan oleh misalnya ada Mbak yang menjaga atau misalnya oleh neneknya gitu kan ya. Nah penghayatan Mbak Intan saat itu merasa cukup nggak sih kasih sayang dari orang tuanya? Aku penghayatan ternyata saya merasa diabaikan karena papa sama mama nggak punya waktu buat saya kayak gitu. Penghayatan anak kecil ini kan dia belum mampu melihat dari perspektif orang dewasa ya, sehingga bisa jadi kalau kita bawa di masa sekarang penghayatannya ada yang keliru. Nah itu yang dibantu untuk dibenahi. Ternyata misalnya orang tua melakukan itu bukan karena nggak sayang, karena memang dia ingin memberikan yang terbaik buat anaknya sehingga dia harus bekerja keras kayak gitu. Jadi mesti tahu dulu penghayatan seorang individu ini terhadap masa kecilnya, terhadap pola pengasuhan dari orang tuanya itu seperti apa misalnya. Kalau dia punya penghayatan yang positif, iya sih orang tua saya bekerja, memang waktu ayah sama ibu jadi sedikit, tapi ternyata sebenarnya
dia bekerja untuk saya loh. Artinya penghayatannya menjadi positif loh sebenarnya gitu. Artinya bisa membuat sesuatu yang bagus ketika dia memberikan pola pengasuhan terhadap anak gitu. Dan dampaknya secara langsung ke anak yang aku asuh gitu, anakku sendiri gitu misalnya, kalau meneruskan dari case yang contoh case yang Mbak Nidia jelaskan, itu nanti kira-kira bakal gimana Mbak? Kalau penghayatannya positif, dampaknya ke anak juga tentunya akan positif. Oke, tapi dalam pola pengasuhan yang paling penting kita ketahui adalah pola pengasuhan itu perlu dua arah ya, nggak cuma satu arah. Kadang-kadang kita punya pemikiran ini yang terbaik buat anak kita. Kita pernah coba tanya nggak sih, kamu merasa cukup nggak sih dengan waktu yang Bunda berikan untuk kamu? Kamu merasa cukup nggak sih kebutuhan kamu gitu loh? Kadang-kadang kita berpikir kita sudah cukup nih memberikan misalnya memberikan anak mainan gitu. Anak itu butuh nggak sih? Apa jangan-jangan yang dibutuhkan anak sebenarnya kehadiran orang tuanya secara utuh gitu loh. Jadi perlu ada dua arah tanyakan ke anak. Nah yang terjadi kalau misalnya inner child yang terluka, biasanya di masa lalu cenderung perasaan itu terabaikan gitu loh. Jadi kebutuhan emosinya nggak terpenuhi. Cenderung ketika merasakan sesuatu emosi yang negatif ya biasanya itu kayak ditekan atau ya diabaikan aja. Sebagai contoh nih misalnya di Indonesia ya, budaya kita budaya timur, anak laki-laki nggak boleh nangis. Itu kayak terekam ya, dan ya, ketika mengalami sesuatu misalnya kecewa segala macam kayak aku ditahan nggak boleh nangis karena memang sudah kayak diberikan anak laki-laki nggak boleh nangis. Kedepannya pasti akan mempengaruhi perkembangan emosinya dia. Oke, nah itu kan kalau misalnya inner child-nya cuma sebatas kayak kita merasa kurang perhatian, kurang kehadiran. Nah, gimana sih Mbak kalau misalnya seorang moms nih dia punya inner child tuh mungkin kayak trauma yang sampai udah levelnya tuh udah benar-benar hatinya tuh terluka, mungkin let's say kayak perceraian atau mungkin pernah melihat kekerasan di dalam rumah tangga dari kedua orang tuanya sebelumnya. Nah, masalah-masalah seperti itu kira-kira gimana Mbak? Karena itu kalau misalnya aku sebagai orang awam ya, itu kayak melihatnya itu udah one level above yang tadi Mbak Nidia kasih contoh sih. Iya, nah ini sebenarnya menarik banget ya Mbak ya. Jadi masing-masing individu itu pasti pengalaman di masa kecilnya itu berbeda-beda. Kalau yang seperti yang Mbak katakan tadi, gimana dengan anak yang mungkin bisa dikatakan keluarganya broken home ya. Yes. Orang tua misalnya ada kekerasan secara fisik atau misalnya ada kehadiran orang tiga di dalam rumah tangga orang tuanya gitu kan ya. Jadi dia menghayati relasi antara ayah dan ibunya cenderung kan akan negatif ya. Misalnya gitu, kita ambil contoh mungkin ada kehadiran orang ketiga dari pihak ayah gitu kan ya, dia menghayati bahwa laki-laki itu gak ada yang bisa dipercaya misalnya. Jadi trust isu itu sudah dia bawa sejak dia masih kecil. Nah ketika dia beranjak remaja dan dewasa, ketika dia memiliki hubungan dengan orang lain, mungkin itu akan lebih sensitif bagi dia gitu. Jadi ketika misalnya kebutuhan emosinya mungkin akan lebih tinggi nih Mbak, dia butuh selalu untuk dikabari gitu ya. Ketika misalnya pasangannya dihubungin nggak bisa terima telepon, mungkin pikirannya sudah langsung meng-create ide-ide yang belum tentu terjadi. Jadi skema berpikirnya udah salah. Bisa dibilang overthinking nggak sih? Iya betul seperti itu. Jadi perlu pasangannya tahu dan ternyata trust isu itu udah dia bawa ketika dia masih kecil. Jadi ketika dia punya relasi dengan orang lain, dan itu akan menjadi hal yang sangat sensitif buat dia. Dan trust issues itu ada pengaruhnya ke anak. Iya, tentunya pasti ada. Jadi kita kayak mungkin merasa insecure sebagai orang tua. Dan protektif juga nggak sih? Menjadi lebih overprotective juga. Jadi pengaruhnya emang luar sangat biasa besar sekali. Oke, nah Mbak, kalau tadi kan kita udah ngobrolin tentang yang incapnya tuh buruk gitu ya. Tapi gimana dengan inner child kita yang mungkin sebelumnya kita memang dibesarkan di keluarga yang harmonis, terus habis itu perhatian, misalnya aku sebagai anak perempuan, perhatian dari ayahnya juga full gitu, jadi sayang banget, terus orang tua momsnya, ibunya juga kayak peduli banget sama kita. Nah, inner child apa yang akan terbentuk dari keluarga harmonis seperti itu, dan gimana sih pengaruhnya untuk kita? Ya sebenarnya kalau seperti itu kan cenderung yang baik ya, berarti yang positif. Kalau yang positif sebenarnya tidak akan memberikan suatu dampak yang maksudnya tidak memberikan masalah gitu ya. Jadi kayak misalnya Mbak katakan tadi, gimana kalau misalnya tumbuh dalam keluarga yang penuh dengan cinta kasih sayang dan juga
ngikutin, terus udah gitu figur ayah juga ada secara utuh gitu kan ya. Artinya dia punya penghayatan yang positif terhadap kedua orang tua dan terhadap figur laki-laki gitu kan ya. Jadi relate-nya ke depan gimana sih, bisa jadi nih ke depannya ketika misalnya penghayatan dia terhadap figur ayah kan sangat positif banget ya karena laki-laki ayah itu adalah laki-laki yang sangat bertanggung jawab. Nah ketika ke depan dia mencari pasangan mungkin nggak menutup kemungkinan dia pengen yang seperti itu. Jadi kayak udah kebentuk standarnya gitu ya secara gitu kan ya. Jadi artinya kan dia merasa pribadi yang cukup secure ya kan ya, dalam berhubungan juga pola relationship-nya atau pola hubungannya juga merasa secure nih kan ya, kebutuhan emosi juga bisa terpenuhi dengan cukup gitu kan ya. Jadi dia akan mencari sosok seperti ayahnya. Nah akan menjadi masalah ketika misalnya ketemu dengan pasangan yang memang dengan pola hubungan yang insecure apa yang misalnya menghindar gitu, tumbuh dari keluarga yang latar belakang mungkin tidak terlalu harmonis gitu ya, atau misalnya hubungan antara masing-masing anggota keluarga tidak terlalu dekat. Nah itu bisa memicu sebuah konflik biasanya. Tapi biasanya individu yang memiliki pola hubungan yang secure misalnya ketemu dengan yang menghindar atau misalnya merasa tidak secure, dia akan lebih mampu untuk mengisi tangki emosi si pasangannya. Yang bahaya sebenarnya ketika si individu tersebut dengan pola hubungan yang tidak secure ketemunya juga yang tidak secure. Bayang ya, siapa yang mau saling mengisi? Yes. Nah kalau misalnya pengaruhnya ke parenting nih, akankah kita akan punya standar kayak gue kalau untuk anak gue kayaknya pengennya ngikutin pola asuhnya orang tua gue dulu karena gue merasa kayak ya udah full nih, semuanya terpenuhi gitu, baik dari kasih sayang segala macam kayak gitu. Betul. Itu pasti memang akan otomatis seperti itu. Iya, cenderung kita itu kan akan mengadaptasi ya sebenarnya. Dengan kalau misalnya dia merasa sudah fulfill, dia juga akan bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak buat anak-anak. Namun memang kalau dalam pola pengasuhan seperti yang saya katakan tadi gitu kan ya, nggak bisa baku, nggak bisa kaku gitu. Seperti misalnya gini, semakin zaman kesini kan semakin ada kayak pergeseran, perubahan. Kita perlu menyesuaikan sama karakteristik si anak nih. Ketika kita merasa cukup, apakah anak juga merasa cukup dengan apa yang kita berikan? Yang kita anggap ini kebutuhan anak merasa butuh nggak sih itu? Kita merasa memberikan ini demi kebaikan anak, merasa itu buat kebaikan dia. Nah, jadi perlu loh kedua arah. Ya. Jadi kalau apabila memang di masa lalu penghayatannya tentang saya bisa jadi pribadi yang sekarang berhasil, sukses, tangguh karena saya dididik dengan pola seperti ini. Lalu dia terapkan ke anaknya, bisa bukannya. Namun memang perlu diketahui lagi, cocok nggak sih? Masih relevan nggak untuk diterapkan ke anak saya? Dengan karakter anak saya mungkin agak berbeda nih sama saya, gitu loh. Karakternya mungkin lebih cenderung ke karakter ayahnya nih, misalnya mungkin harus disesuaikan. Jadi intinya apapun inner child-nya, berikan penghayatan untuk inner child itu dan jadikan penghayatan itu jadi positif untuk bisa kita terapkan lagi secara fleksibel gitu ya. Jadi penghayatan kita terhadap masa lalu itu kita perlu pahami dulu. Penghayatan kita itu negatif atau positif ya. Bukan jadi yang perlu kita against itu feelingnya. Yang kita lawan itu perasaannya. Bukan kita against orang tuanya kita gitu ya. Bukan ya. Jadi dengan kita memahami apa yang kita rasakan, cenderung kan kita mengabaikan perasaan tersebut kan ya, misalnya memahami perasaan kita, terus kita merasa saat itu kita merasa diabaikan. Apakah kalau kita melakukan hal ini ke anak kita tidak menutup kemungkinan akan merasakan hal yang sama loh, kayak gitu. Dan yang paling penting mengkomunikasikan itu sih sama anak ya. Iya, betul. Ya, harus dua arah. Nah misalnya nih ketika seseorang ini menyadari gitu, kayaknya apa yang gue lakukan sekarang untuk anak gue, untuk keluarga gue itu ada pengaruhnya dari inner child gue yang masa lalu, dan dia udah melakukan penghayatan gitu. Gimana sih caranya untuk mengasuh inner child itu gitu, maksudnya untuk maintaining-nya agar penghayatannya menjadi yang negatif menjadi positif, terus yang positif ya bisa dikembangkan lagi sesuai dengan keinginan anaknya itu gimana? Mengasuh inner child itu sama dengan seperti kita kayak mengasuh diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik ya. Nah itu prosesnya tentunya panjang, nggak instan. Ibaratnya kalau dibawa ke profesional nggak sekali sesi udah langsung berubah gitu ya. Makanya butuh waktu. Belajarnya itu seumur hidup loh sebenarnya. Ada proses memaafkan di sana. Nah
Nah, yang perlu diingat di sini ketika kita berproses untuk menerima, memaafkan bukan berarti kita melupakan. Oke, kalau melupakan berarti kita manusia ya. Yes. Kalau kita masih punya ingatan Betul. Dan artinya gini, ketika kita memaafkan dan sudah bisa menerima, kita sudah bisa berdamai. Ketika kita ingat kejadian tersebut, karena kan itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Emosi yang muncul tidak lagi emosi yang negatif. Jadi emosi negatifnya sudah boleh. Perasaannya udah cenderung lebih ke netral saja. Nah, apa yang membuat kita sulit untuk memaafkan? Kita selalu berpikir memaafkan itu adalah untuk orang lain. Oke, tapi tidak untuk diri padahal sendiri. sebenarnya memaafkan itu untuk diri kita loh, gitu. Apalagi kalau kita melihat saat itu kita adalah sebagai korban. Jadi kita ada perasaan rugi dong saya memaafkan, saya udah mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, gitu kan ya. Seolah-olah ketika kita memaafkan itu tujuannya adalah untuk si pelaku orang lain, gitu. Padahal sebenarnya enggak. Ketika kita terus mengingat kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan, itu menguras energi nggak sih sebenarnya? Ya, itu melelahkan sekali loh, energi negatifnya, emosi negatifnya terus muncul. Jadi ya itu semua tuh berproses gitu. Caranya gimana mengasuh inner itu? Yuk mundur dulu ya ke belakang, kan ya. Boleh dengan cara menulis jurnal misalnya ya, atau misalnya berbagi dengan orang yang dipercaya. Lebih baik lagi ketika bertemu dengan profesional, karena sebenarnya kadang-kadang ketika masa lalunya terlalu traumatis gitu ya, ketika dia hanya berusaha sendiri itu juga nggak baik, karena ketika dia mundur ke belakang mengingat kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan, itu kan memberikan sensasi yang tidak nyaman ya di diri kita secara fisik ataupun secara emosi gitu. Jadi perlu sebenarnya pendampingan. Nah, kalau misalnya mau melakukan sendiri gimana sederhananya kan ya, coba aja tulis jurnal. Waktu kecil apa sih yang dirasakan terhadap orang tua, pengalaman-pengalaman menyenangkan apa sih yang pernah dia alami gitu. Lebih banyak pengalaman menyenangkannya atau pengalaman yang tidak menyenangkannya. Jadi ingat lagi di sini sebenarnya penghayatan loh, bukan apa yang terjadi. Karena kalau cenderung apa yang terjadi itu kayak polisi sedang nanya kronologisnya gimana, dan kita jatuhnya kayak menggali luka lama. Betul, dan jadi cukup ditanyakan penghayatan kamu ketika masa kecil terhadap orang tua seperti apa sih? Saya merasa orang tua saya tuh mengabaikan saya karena selalu bekerja, nggak pernah punya waktu buat saya. Cukup hanya dari situ. Oke, penghayatannya berarti kan negatif ya. Nah itu dari sudut pandang si Intan kecil nih, gitu loh. Dia belum mampu untuk melihat dari perspektif orang dewasa. Kebayangnya kalau anak kecil pasti sudut pandangnya hanya berfokus sama apa yang ada di pikirannya dia. Nah ketika misalnya dia dewasa, misalnya kita ajak untuk menjalani, mungkin dia sudah lebih mampu untuk melihat dari sudut pandang atau kacamata orang dewasa, gitu loh. Ternyata sebenarnya bukan karena mama papa nggak sayang saya, justru karena sayang mereka bekerja keras supaya bisa menghidupi saya. Jadi kan ada pergeseran, emosinya yang tadinya negatif bahkan menjadi lebih netral. Oke, jadi intinya lebih kayak mengenal diri sendiri juga, itu termasuk salah satu stepnya ya? Iya, salah satu sendiri, kemudian memaafkan. Terus kan kadang kayak ada istilahnya juga berdamai dengan inner child. Nah, itu gimana tuh Mbak sampai akhirnya kita berada di step itu, berdamai dengan inner child? Kita berdamai, belajar atau mencoba berdamai, yang perlu di sini kita harus berani untuk mengutarakan, mengakui apa yang kita rasakan. Itu dulu kalau kita mau berdamai. Karena untuk berani mengutarakan apa yang kita rasakan itu gak semua orang mampu loh. Cenderung ketika kita mau jujur apa yang kita rasakan, kognitif kita juga bermain nih. Gak boleh, nanti saya terlihat lemah. Jadi kayak perang ya, antara pikiran dan perasaan. Jadi ketika udah memutuskan saya mau berdamai, ya perasaan itu bukan untuk diabaikan, untuk diterima. Ya, saya memang kecewa, saya memang merasa sedih. Wajar kok saat itu saya merasa kecewa. Karena yang namanya anak kecil, pengennya selalu di dekat orang tuanya, tapi mereka nggak punya waktu. Kali itu, bukan sesuatu yang salah kok ketika kita merasa kecewa. Bukan sesuatu yang salah kok. Jadi ketika berdamai itu memang pola pikir kita memang sudah kali berubah. Jadi pahami dulu perasaannya, terima dulu untuk kita mampu mengidentifikasi apa yang kita pikirkan, penghayatan kita itu seperti apa sih terhadap masa lalunya kita dulu. Nah, Mbak Lydia, inner child ini kan istilahnya kayak bisa membentuk pola pikir kita dan behavior kita ya, ada sesuatu gitu. Nah,
Sebenarnya sama nggak sih inner child ini dengan kepribadian ganda? Karena banyak yang ngiranya tuh sama gitu. Ya. Tapi sebenarnya tuh gimana sih Mbak? Jadi antara inner child sama kepribadian ganda itu sebenarnya dua hal yang sangat berbeda. Berbeda banget. Berbeda banget. Karena gini, kalau kita berbicara inner child, setiap kita itu merupakan bagian dari diri kita. Setiap kita tuh pasti memiliki yang namanya inner child. Siapapun itu. Iya, makanya. Tapi tidak demikian dengan kepribadian ganda. Gitu. Jadi ketika misalnya nih, memang inner child itu adalah penghayatan kita di masa lalu, serangkaian kejadian-kejadian, baik itu kejadian yang menyenangkan ataupun kejadian tidak menyenangkan, yang membuat kita membentuk respon kita di masa yang akan datang. Seperti itu. Nah, bagaimana penghayatan kita? Nah, kalau misalnya kepribadian ganda, memang salah satu penyebab seseorang memiliki kepribadian ganda, memang karena adanya pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan secara ekstrem sekali, misalnya kejadian traumatis yang berulang berkali-kali. Itu bisa menjadi pemicu gitu ya, dan menjadi lebih rentan lagi ketika seseorang dari anggota keluarganya sudah ada nih yang memiliki atau misalnya ada genetika yang memiliki kepribadian ganda, maka dia akan lebih rentan sebenarnya. Jadi kalau kita kayak betul, kan? Jadi kalau misalnya kita membuat pohon keluarga gitu ya, kita mesti melihat nih dari orang tuanya atau dari buyut-buyutnya lagi apakah ada yang memiliki kepribadian ganda, itu akan lebih rentan. Jadi beda sekali dengan inner child. Nah, kalau kita berbicara tentang kepribadian ganda, artinya dia memiliki dua kepribadian atau bahkan lebih. Nah, bisa lebih ya berarti ya? Bisa lebih. Nah, kepribadian ganda ini bisa saja kepribadian yang lainnya atau dalam psikologi itu disebut dengan alter ego, itu sangat bertolak belakang, sangat bertentangan. Bisa jadi kepribadian ganda ya, kepribadian lainnya itu dia sebagai figur perempuan atau figur laki di usia yang berbeda kayak gitu. Jadi beda sekali dengan inner child. Gitu. Karena kalau orang yang kepribadian ganda, ketika alter egonya atau kepribadian lain yang muncul, misalnya dia mungkin dari menjadi kepribadian orang yang mungkin sangat menyenangkan, yang taat pada aturan sosial, misalnya ketika dia kembali ke kepribadian semulanya, dia nggak menyadari, dia nggak sadar sama sekali ketika sedang diambil alih oleh alter egonya. Nggak demikian dengan inner child. Jadi kalau misalnya inner child kita kaitkan dengan pengasuhan, misalnya dia mengasuh anak sangat keras sekali karena dia lebih penting dari orang tuanya terlebih dahulu. Ketika dia selesai misalnya habis hukum anak dengan kekerasan fisik gitu ya, ada rasa penyesalan gitu ya, tapi dia nggak mampu untuk mengendalikan, untuk mengelolanya. Dia sadar ini nggak baik, tapi dia selalu mengulangi. Atau bahkan ada satu titik dia, kok saya melakukan hal yang sama seperti dulu yang dilakukan oleh orang tua saya ya. Artinya ada kesadaran lah sebenarnya, tapi dia kesulitan untuk mengelolanya. Jadi itu adalah salah satu contoh inner child. Ya, betul. Jadi kalau kepribadian ganda, dia nggak menyadari ketika alter egonya mengambil alih ya. Tapi kalau inner child, dengan secara nggak langsung kita mikir kok saya kok melakukan kayak yang dulu itu artinya dia udah ada self awareness-nya muncul loh di sana. Tapi nggak demikian dengan kepribadian ganda. Jadi sebenarnya ini dua hal yang berbeda. Jadi jauh berbeda ya. Jauh berbeda. Hati-hati kita jangan salah mengartikan. Betul. Dan inner child ini yang pasti seperti yang kita udah bahas tadi, bisa kita materi secara perlahan-lahan sebab kita memperbaiki diri. Iya, oke. Nah, inner child nggak selalu negatif. Oke, iya benar-benar. Inner child nggak harus selalu negatif, ya. Bisa juga positif. Betul, soal inner child maksudnya. Oke. Nah, Mbak, misalnya ketika kita nih istilahnya masih proses healing atau mungkin di masa healing kan pasti gak gampang ya, apalagi ada yang tadi Mbak Nidia bilang juga, ada yang prosesnya bentar, ada yang prosesnya lama, ada yang prosesnya seumur hidup mungkin. Nah, gimana sih ketika kita tuh belum selesai untuk berdamai dengan inner child kita, itu tuh ada nggak sih dampak yang mungkin Mbak Nidia bisa kasih contoh konkret ke anak gitu? Oke, dalam pengasuhannya ya, berarti misalnya nih dia ketika kecil misalnya diasuh dengan aturan-aturan yang sangat tinggi, misalnya kekerasan fisik, untuk disiplinnya sangat tinggi gitu ya. Terus dia lebih misalnya dia mengadaptasi dengan anaknya. Terus ketika dia juga belum selesai nih dengan tindak childnya dia, ketika terjadi sesuatu terhadap anaknya, dia cenderung akan memberikan label kepada anaknya. Kamu anak yang susah diatur, kamu anak yang nakal. Sebenarnya di dianya sendiri itu belum selesai loh permasalahannya. Jadi mau beli anak itu iya, jadi kalau anak juga nggak tepat sebenarnya.
ketika dia memberikan label negatif, sebenarnya negatif ya labelnya kamu anak yang sulit diambil, kamu anak yang tidak bisa diandalkan, akan membentuk konsep diri yang negatif pula pada anak, akan membentuk rasa kepercayaan diri anak menjadi sangat rendah sekali, mempengaruhi harga diri si anak juga menjadi sangat rendah sekali. Jadi ketika misalnya sebelum dia menyelesaikan permasalahan di anak, sebaiknya kita yuk selesaikan dulu permasalahan yang ada di dirinya dia. Itu yang paling penting sebenarnya. Oke. Nah, dalam proses penyelesaian masalah inner child, masalah kesepakatannya diri sendiri dengan inner child-nya itu, peran pasangan penting nggak sih? Penting banget sebenarnya. Tapi yang nggak kalah penting adalah diri kita sendiri. Jadi lebih penting diri kita sendiri daripada pasangan. Karena gini, ketika misalnya punya pasangan yang supportif itu sangat membantu sekali ya. Tapi apabila dari individu sendiri merasa saya nggak butuh bantuan, saya merasa ini bukan suatu masalah, tentunya juga akan sulit. Jadi yang paling penting sebenarnya menunjukkan kesadaran di diri kita sendiri. Perlu nggak sih ini dibenahi? Kira-kira sikap saya seperti ini atau respon saya terhadap suatu masalah seperti ini akan mempengaruhi nggak sih ke lingkungan saya, ke relasi saya dengan anak saya, dengan pasangan saya, dengan keluarga saya gitu. Walaupun misalnya ya pasangannya cukup seperti kok membantu, tapi dari dia kan merasa nggak butuh, akan sulit tentunya. Jadi benar-benar dari diri sendiri yang harus menyadari, memahami, kemudian juga ada kesadaran untuk mau berubah. Iya, itu yang paling selalu penting. menjadi lebih baik setiap harinya. Oke. Nah, mungkin sedikit tips dan trik nih sebelum kita nantinya bakal kasih kesimpulan untuk para moms. Tips dan trik atau langkah yang paling sederhana untuk memulai proses berdamai dengan inner child ini. Kalau yang sederhananya sebenarnya sih kayak kita emang udah dulu ya, kayak misalnya nemuin dulu nih sisi kecil kita di masa lalu itu seperti apa. Kayak kita nanya dulu apa sih yang kita rasakan saat itu. Boleh melakukan dengan misalnya menulis journaling. Namun memang nggak semua orang yang kayak misalnya aduh saya nggak suka nulis. Ya, nggak semua orang kayak telaten gitu. Saya nggak punya waktu. Oke, mungkin bisa diskusikan dengan pasangan. Atau misalnya ya kayak ngobrol sendiri aja. Penghayatan saya apa sih terhadap saya dulu di masa kecil, terhadap kedua orang tua saya. Supaya kita benar-benar tahu apa yang kita rasakan, belajar untuk menerima perasaan tersebut. Jangan-jangan selama ini kita mengabaikan hal kasihan sebenarnya kan ya. Itu hal yang paling sederhana. Atau ya diskusikan dengan orang terdekat kalau misalnya memang merasa aduh saya takut dilakukan judgement kadang-kadang ya, ketika misalnya kita berusaha untuk cerita, kadang-kadang diberikan respon seolah-olah dihakimi. Coba ke profesional, jangan merasa khawatir. Mungkin memang butuh dibantu, mendampingi. Nah, mungkin yang paling langkah sederhana yang nggak boleh dilupakan sama para moms adalah meluangkan waktu untuk mengenal diri sendiri. Iya, benar nggak sih Mbak? Kadang ibu-ibu terlalu fokusnya ya pokoknya ke anak, tapi dia lupa bahwa dia juga butuh waktu untuk berkomunikasi dengan diri sendiri. Itu penting. Oke, sedikit kesimpulan dong dari Mbak Nidia untuk sebelum kita akan menutup acara. Membuat awalnya perdana ini buat teman-teman yang mungkin akan menjadi orang tua atau yang sudah menjadi orang tua, kan ya, yuk kan ya kita belajar untuk berdamai menerima apa yang telah terjadi di masa lalu. Gak perlu buru-buru karena yang paling penting sebenarnya bukan prosesnya, kan ya, belajarnya juga seumur hidup, pelan-pelan aja kan, gak ada kata terlambat. Jangan pernah merasa takut untuk mengungkapkan apa yang dirasakan, karena sebenarnya segala bentuk perasaan yang muncul di dalam diri kita itu bukan untuk kita abaikan, tetapi untuk kita terima dan untuk kita temani perasaan itu. Oke, nah Mbak Nidia terima kasih banyak loh atas sharingnya, inspirasinya, cerita-ceritanya luar biasa banget, insightful banget pastinya untuk para moms yang akan mendengarkan. Nah mungkin tadi kan Mbak Nidia juga ada seling-seling sedikit, jangan ragu untuk datang ke psikolog jika memang kamu merasa butuh ya. Nah mungkin setelah dengerin podcast ini ada yang pengen gimana ya caranya kalau aku mau konsultasi sama Mbak Nidia. Nah kebetulan nih semenjak pandemi ini banyak sekali ya yang takut datang langsung gitu ya, atau dengan langsung.
Bisa melalui online, langsung kunjungi aja Klik Dokter. Oke, jadi Klik Dokter ini adalah sebuah platform yang menghubungkan para moms dengan para dokter dan juga praktisi kesehatan lainnya. Salah satunya adalah psikolog ya, seperti Mbak Nidia ini. Pokoknya dengan mudah, cepat, praktis. Pokoknya sesuai dengan tagline-nya, yaitu sehat itu mudah, cuma dengan sekali klik. Jadi jangan lupa ya moms untuk download aplikasinya di App Store dan juga di Play Store. Nah, kalau gitu untuk menutup podcast hari ini, mungkin aku mau sebutin satu quote sedikit nih dari perbincangan aku dengan Mbak Nidia tadi, di mana adalah salah satu hal yang paling membahagiakan dalam hidup adalah ketika kamu menemukan keberanian untuk melepaskan sesuatu yang tidak bisa kamu duga. Sebab yang namanya hidup adalah proses pembelajaran ya Mbak ya, dan proses yang kita jalani ini yang pastinya tujuannya adalah untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Dalam menjalankan peran apapun ya, kita sebagai perempuan, mungkin sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai menantu, sebagai karyawan, atau mungkin para working moms yang bekerja. Jadi kita yang pastinya harus punya keinginan untuk bebas. Itu ya. Oke, terima kasih ya Mbak Nidia atas kesempatannya untuk sharing sama kita. Dan kali ini mungkin aku akan menutup podcast Mom One on One hari ini. See you on the next episode dan bye! Mom 101, cerita mereka, inspirasi kita.